Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GPIB Jatipon, sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 16. Kita bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, di mana di saat pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, serta kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Dan dalam ibadah rumah tangga hari ini, kita akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Victor Suripati. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah ini, mari sejenak kita bersaat teduh. Hikmat adalah satu hal terpenting dalam kehidupan kita. Kata hikmat itu sendiri memiliki arti kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan juga kepandaian. Dalam membuat keputusan, kita memerlukan hikmat. Untuk memahami segala hal dibutuhkan hikmat. Terlebih lagi untuk menyelami pikiran dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan firman Allah siang dan malam, sehingga memperoleh pengenalan akan Allah yang kudus dan mendapatkan pengertian untuk berlaku bijak. Umat Tuhan, di dalam kesadaran inilah mari kita beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga hati, pikiran, dan jiwa kita sungguh-sungguh terarah kepadanya. Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Karena di saat yang indah ini, kami masih boleh disatukan kembali di dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Meskipun kami melakukan ibadah ini di rumah kami masing-masing secara online. Kuasailah hati kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu, dan sertailah ibadah ini dari permulaan hingga berakhir. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur, kita akan bacakan Mazmur secara responsoria. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib
dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat, kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di surga, atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini sehingga boleh kami lalui dengan sukacita. Saat ini kami beribadah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga secara daring. Dari sektor 1 hingga 16, Jemaat Gereja GPIB Jatipon, dan seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Biarlah firman yang akan kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi dasar kekuatan kami menghadapi kehidupan. Dan mohon buka hati kami, kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Amsal 9 ayat 10 sampai 18 menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena umurmu diperpanjang,
dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Teks bacaan kita adalah Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Ini merupakan sambungan teks bacaan ibadah rumah tangga minggu lalu, kemudian yang hari Minggu. Nah, bagi jemaat yang belum sempat mengikuti dapat mengunjungi channel GPIB Jatipon di YouTube, juga menyimpan siaran-siaran ibadah dan pelayanan lainnya. Tema yang diberikan pada kami pada ibadat saat ini adalah undangan kebodohan. Mengapa perusahaan jamu besar di Indonesia yang berdiri sejak 1919 bangkrut beberapa tahun lalu? Keputusan-keputusan yang tidak berhikmat. Mengapa sebuah keluarga memutuskan mengambil kredit pembelian rumah atau mobil, padahal mereka sudah tahu bahwa tidak mampu tapi tetap membelinya? Keputusan yang tidak hikmat. Mengapa kepala keluarga atau seorang ibu bermain HP dari pagi hingga malam di depan anak kecilnya, meninggalkan suatu kesan pada anak itu tanpa memikirkan akibatnya? Keputusan yang tidak hikmat. Saat saudara melihat hidup yang sedang Anda lalui sekarang, apakah Anda pernah berpikir bahwa itu adalah hasil keputusan yang hikmat atau tidak? Akan ada jawaban yang akan kita dapatkan dari firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani Mashal itu adalah singkatan Misle Shlomo, artinya Amsal Salomo, yang menjelaskan bahwa penulisnya adalah Salomo. Nah, kitab ini ditulis sekitar 970 sampai 700 sebelum Masehi dengan tujuan untuk mengetahui hikmat untuk hidup dengan benar. Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan tema penting dari kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat dan kebodohan. Teks bacaan Amsal 9 ayat 10 sampai 18 ini menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan.
Hal ini dipersonifikasikan dengan perempuan bebal yang tanpa malu mengundang banyak orang, yang tidak berpengalaman ke meja pesta perjamuannya. Pesta itu dipenuhi dengan hidangan murah, buah curian, dan para tamunya sebenarnya menuju dunia orang mati. Undangan kebodohan membawa orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Dan mereka adalah orang-orang bebal yang suka mengumbar hawa nafsu kefasikan. Dari contoh yang saya sampaikan pada di awal, selain terlilit utang, perusahaan jamu besar yang tadi bangkrut itu mengalami krisis operasional yang cukup panjang dari tahun 84 hingga 2000-an. Internal perusahaan tersebut tergoyang dengan sengketa perebutan kekuasaan dan harta oleh keluarganya. Suatu tindakan bodoh yang tidak hikmat. Pikirkan, orang yang tidak pernah mendengar atau memikirkan kehendak Tuhan saat membuat keputusan. Keputusan mereka berdasarkan perasaan mereka. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang akan dipikirkan orang tentang mereka tanpa menanyakan apa keinginan atau kehendak Bapa di surga. Itulah undangan kebodohan. Kita bisa melihat banyak orang menumpuk hutang. Hutang bank, rentenir, online, termasuk kartu kredit, sampai batas di mana mereka tidak sanggup lagi membayarnya. Manusia membuat kebodohan karena mereka meninggalkan hal yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu hikmat dari Tuhan. Di mana tempat Tuhan saat Anda mengambil keputusan? Apakah melibatkan atau meninggalkan Allah? Saat saudara membuat suatu pilihan atau keputusan, tanyakan pertanyaan ini. Apakah keputusan ini bijak dan penuh hikmat? Beberapa mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu hikmat. Nah, kita akan membahas hikmat lebih dalam. Hikmat adalah pemberian dari Tuhan yang dapat diperoleh ketika ia memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Sehingga ia punya rasa takut akan Tuhan, di mana hikmat berasal, dan orang itu mempunyai pengendalian diri. Perhatikan, hidup tanpa hikmat adalah hidup yang harus dibayar dengan sangat mahal pada tiap aspek kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 19 sampai 20. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ada kisah nyata di Amerika. Seorang pria kurang berhasil dalam pendidikan. Saat lulus, gurunya bilang, "Kamu bodoh. Saat kamu kerja, kamu akan menempati posisi yang paling bawah selama hidup kamu." Dan saat orang itu bekerja, ia mempercayai ucapan gurunya itu dan ia menempati level paling bawah di perusahaan pergudangan selama 30 tahun. Sampai pada saatnya, ia berdoa pada Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, tolong saya ingin pindah ke perusahaan di sebelah. Tuhan tuntun jalan saya." Dan dia mengirimkan suatu lamaran ke perusahaan tersebut dan dilakukan tes. Ternyata pada saat dites, IQ-nya adalah IQ paling tinggi dalam sejarah perusahaan tersebut merekrut karyawan.
Dan saat ini orang itu bekerja di sana sampai sekarang dengan hidup yang sangat berhasil. Nah, kisah ini menyatakan saat kita membuat keputusan hidup, jangan kita terjebak dalam undangan kebodohan. Mari mencarinya langsung dari sumber hikmat itu, yaitu Tuhan melalui firman-Nya. Saat Anda sedang kesulitan dan akan mengambil keputusan, jangan hanya meminta Tuhan untuk mengeluarkan kita dalam situasi tersebut, tapi buka diri kita, undang Tuhan untuk masuk. Tebak apa yang akan terjadi? Saat kita melangkah, Dia yang menuntun kaki kita. Tuhan akan bilang, inilah langkah 1, langkah 2, dan seterusnya. Apakah yang dimaksud dengan hikmat sebenarnya? Jadi hikmat sebenarnya itu adalah hikmat dari Tuhan. Yaitu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan melihatnya. Dan meresponnya dengan mencari membaca firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan. Suatu kapasitas yang kita miliki untuk dapat melihat dari sudut pandang ilahi. Orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Dalam persekutuan dengan Taurat Tuhan, mereka akan mengenal Dia yang Maha Kudus dan menempatkan pengertian untuk berlaku bijak. Orang yang takut akan Tuhan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa serta membenci kejahatan. Mereka akan beribadat dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sedangkan orang bebal dalam rumah kebodohan akan menertawakan kebodohan dan membuat rencana jahat dan tidak menghormati Tuhan. Ada cerita, ada seorang ibu hidup dalam kesusahan akibat resesi COVID. Berdoa pada Tuhan, Tuhan mohon tolong kami, karena kami hari ini tidak bisa membeli belanjaan sembako. Tetangganya kebetulan ateis mendengarkan doa tersebut dan muncul rasa isengnya. Kemudian dia ke pasar beli sembako, taruh di depan pintu, mengetuk pintu, kemudian ia sembunyi. Sang ibu keluar dan bersorak, terima kasih Tuhan karena sudah mendengarkan doa kami. Seminggu berlalu, ibu itu berdoa kepada Tuhan kembali. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami kesulitan karena tidak dapat membeli sembako. Kebetulan si tetangga ateis mendengarkan lagi, iseng lagi dia. Ke pasar, dia beli, taruh depan pintu, ketok pintu, dia sembunyi. Ibu buka pintu, ada keranjang di depannya bersorak, terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami kembali. Tiba-tiba muncul tetangganya yang ateis, dia bilang, itu bukan Tuhan, tapi saya yang beli, saya yang taruh di situ. Ibu itu langsung bersorak lagi, terima kasih Tuhan, karena selain sudah memberikan sembako, Tuhan sudah suruh iblis yang bayar. Jadi cerita ini mengajarkan bahwa si ibu menolak undangan kebodohan, menjauhi Tuhan, dan memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Dua undangan perjamuan merupakan pilihan. Apakah saudara akan memilih undangan hikmat atau undangan kebodohan? Seringkali situasi membuat kita dalam kondisi dilematis, sehingga kita mengalami kesulitan dalam menentukan sikap kita. Seberapa intenskah kita memenuhi undangan sang sumber hikmat, lalu bersedia diarahkan olehnya? Silahkan menjawabnya pribadi di hadapan Tuhan. Amin.
Jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh besar dan penuh kasih. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami berkumpul melalui siaran ibadah ini. Kami sudah memuji mendengarkan nama-Mu yang agung ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan, agar kami menjauhi undangan kebodohan dan memenuhi undangan Sang Sumber Hikmat, dan selalu bersedia dibimbing dan diarahkan oleh-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam pengutusan-Mu, mohon sempurnakan ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat sektor 1 hingga 16, dan juga seluruh pemirsa ibadah. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitas dimanapun mereka berada. Dalam hari-harinya Engkau lancarkan, dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Terus berikan penyertaan-Mu, agar mereka dapat menjadi pengikut Yesus yang baik, yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pengumpulannya ya Tuhan, Tuhan buka jalan. Bapa, kami berdoa untuk penanggulangan COVID-19. Para garda terdepan, gereja, Pemda hingga pemerintah pusat, sehingga segalanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan. Biarlah mereka boleh melakukan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan jemaat kami, supaya melalui program pelayanan kesaksian kami, semakin besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi PHMJ, majelis, pendeta, pelkat dan komisi-komisi, para presbiter sektor 1 hingga 16. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan mereka. Juga bagi liturgos pada ibadah ini, Bapak Diakon Heri Prabowo, Tuhan senantiasa berkati, lindungi dan sertai dirinya beserta keluarganya, supaya Bapak Heru dapat melanjutkan pelayanannya dengan baik. Dan Tuhan mau ingat seluruh petugas perekaman penyiaran ibadah ini, pianis, kantoria. Tuhan senantiasa berkati mereka. Berkatilah pemerintah pemimpin kami, seluruh aparat pemerintah. Anugerahkan mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Melalui doa syafaat ini kami tidak lupa mendoakan jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, yang kami sebutkan namanya: Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani T. Luisan, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Deltan, Oma Della Rosa, Ibu Andriana Della Rosa, Bapak Tony Della Rosa, Ibu Thelma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusumaningsih, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas da Costa, Oma Geraldine da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarnirora, Penatua Fredrika Chandra, Bapak Peringatan Harefa, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marabai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Bapak Bima Hendra, Oma YL Nanloi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, dan Ibu Rosni Purba. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Engkau menjamah mereka,
sehingga beroleh kesembuhan yang ilahi. Berkati pimpin rumah sakit, dokter, perawat, dan tangan-tangan yang sudah merawat mereka. Berkati kuduskan obat-obatan yang mereka pakai, agar mereka mendapatkan kepulihan jasmani. Kami percaya bahwa meski inilah permintaan kami, kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak, pengikut Tuhan Yesus yang masih dalam baku pendidikan. Tuhan sertai berikan hikmat buat mereka dalam menuntut ilmu. Biarlah anak ini menjadi anak yang produktif bagi dunia, terlebih buat pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan menjalankan usaha dalam masa sulit, kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki tidak bisa digunakan sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Berilah kekuatan ya Tuhan dalam mencari pekerjaan dan rezeki, supaya mereka dapat bersinar dalam kegelapan. Biarlah pekerjaan dan rezeki yang mereka dapatkan selain menyambung hidup, nanti juga dapat menjadi berkat buat orang lain demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk orang yang lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan benteng terhadap virus. Tuhan, berikan hati yang penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh berakar dalam Engkau, dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi generasi di bawahnya. Kepadamu kami menyerahkan para orang-orang yang sudah lanjut usia ke dalam penyertaan dan pemeliharaanmu. Masih banyak hal ya Tuhan yang ingin kami sampaikan. Tapi sebelum keluar dari mulut hamba-Mu, Engkau sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Segala permohonan kami ini Tuhan serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Doa ini kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Di dalam 1 Tawarik 6 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Karena Engkau
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah, sumber kemurahan dan kebajikan, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup kami seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Lihatlah kami semua yang telah memberi dengan tulus dan sukacita. Berkatilah hidup keluarga dan usaha kerja kami. Kuduskan persembahan ini, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Umat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu di dalam rasa takut akan Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.